Saya yakin dan percaya bahwa dimanapun saat ini kita beribadah, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelumnya. Bapa Tuhan di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan, kasih rahmat-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini sebagaimana kami boleh ada. Semua hanya karena kemurahan-Mu bagi kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami siap menaikkan pujian, penyembahan, sorak-sorai sukacita kami yang terbaik kepada Engkau. Biar nama Tuhan yang dipersenangkan, dipermuliakan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan yang percaya sama-sama diberkati, dan kita mau katakan amin. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami naikkan pujian ini sebab betapa dalamnya kasih setia-Mu bagi kami. Kemuliaan indahnya
senantiasa ya Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang mengurapi setiap kami, penuhi setiap hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami mau fokuskan mata kami kepada firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Selalu
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Bapak. Biar firman-Mu itu mengubahkan setiap kehidupan pribadi kami ya Bapak, menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan, pribadi yang sesuai dengan rancangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Kasih Sejati. Pada saat ini kita akan mendengarkan dari bagian firman Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan yang tetap menyertai kami sampai hari ini. Kami boleh kembali mendengarkan dari bagian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadikan rohani kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, sehingga benih itu boleh tertanam di hati kami dan menghasilkan buah. Segala pekerjaan iblis sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Kami doa dengan iman dan bersahati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, Sobat Kasih Sejati, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana kita akan tema kita yaitu mengerjakan yang diabaikan. Ini tema yang diberikan Sinode GPI untuk dibagikan kepada seluruh jemaat SDC. Saudara, firman Tuhan ini pada saat ini terambil dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35. Mari kita semua membuka Alkitab kita masing-masing dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35. Ya. Ayat 30 ditulis demikian. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudara, kalau kita membaca ayat 30 ini, kita mendapatkan apa, saudara? Inilah potret, saudara. Potret kehidupan yang sedang Tuhan tampilkan. Ketika itu Yesus sedang mendapat pertanyaan dari ahli Taurat, saudara. Ahli Taurat ini bukan tidak tahu akan hukum Taurat, tapi sebetulnya dia sangat paham akan hukum Taurat. Hanya saja di ayat 25 itu ditulis ahli Taurat ini mencobai Yesus, saudara. Mencobai Yesus untuk apa? Untuk mencari kelemahan pengajaran. Tetapi Yesus tahu maksud daripada pertanyaan itu. Maka Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Ya. Pertanyaannya pada saat itu, hukum mana yang terutama? Ya, yang tertulis, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia. Nah, lalu ahli Taurat ini berkata, siapa sesamaku manusia itu, saudara? Nah, di situ Yesus mulai menyampaikan perumpamaan ini, di mana Tuhan memberikan satu gambaran bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanan diperhadapkan dengan apa, saudara? Ya, dengan para penyamun. Ya, mereka merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kalau kita melihat, saudara, satu potret di mana kehidupan ini begitu keras. Dunia sedang dalam kehancuran atau kerusakan. Ya,
orang-orang mulai hidup hanya untuk diri sendiri, memikirkan diri sendiri. Itu yang terjadi, saudara. Tidak peduli dengan orang lain. Nah, kalau kita lihat ini orang merampok, saudara, ya, habis-habisan dipukuli. Itulah gambaran hari-hari ini terjadi, saudara. Orang tidak memikirkan atau tidak peduli dengan orang lain. Yang penting dia sendiri keadaannya baik. Mungkin juga orang yang turun dari Yeriko ini, dari Yerusalem ke Yeriko, juga orang yang tidak peduli dengan keadaan. Ya, sehingga terjadi suatu perampokan keadaan ini. Ini gambaran, saudara, buat kita. Kita perlu merenungkannya. Bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat yang saat ini begitu banyak kesukaran, kesulitan. Apakah kita berdiam diri saja? Yang penting kita baik. Yang penting kita sejahtera. Yang lain bukan urusan saya. Nah, jangan-jangan kita juga sedang masuk pada era apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perumpamaan ini. Nah, ketika Yesus menyampaikan awal ini satu perumpamaan kepada ahli Taurat, yaitu orang Yahudi, saudara, maka di benak pikirannya dia waktu mendengar ini terkejutnya. Ada satu peristiwa yang berat ini, bagaimana menyelesaikannya. Nah, kalau kita lihat ayat berikutnya, saudara, Tuhan memberikan satu perumpamaan atau ilustrasi buat orang Yahudi dapat memahami. Ya, ketika ahli Taurat ini bertanya dan Yesus memberi perumpamaan, dan ketika dia terkejut, oh iya ya, orang ini dipukuli setengah mati oleh seorang perampok. Harapannya dia apa, saudara? Di situ ditulis gini, saudara, di ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kalau saat itu terjadi dialog, ya saudara, ya, terjadi dialog antara Yesus dan orang Yahudi atau ahli Taurat itu. Ketika Yesus menyampaikan, yang turun itu seorang imam. Di benaknya mereka, pikiran daripada orang Yahudi atau ahli Taurat ini apa, saudara? Oh, kalau yang lewat itu imam, seorang imam yang melayani di bait suci, yang melakukan pekerjaan mulia, ya, menolong orang-orang dalam beribadah, saudara, ya, membakar korban bakaran, korban sembilan dan seterusnya. Di benak pendengarnya, ketika Yesus menyampaikan, tentulah imam ini akan menolong. Tetapi ternyata berbeda. Yesus mengatakan orang imam ini hanya lewat saja, saudara, tidak memberikan pertolongan. Wah, hatinya orang ahli Taurat ini, orang Yahudi ini sedikit terkejut, saudara. Kenapa seorang imam tidak mau menolong dan lewat begitu saja? Ya, lalu Tuhan Yesus tidak berhenti pada perkataan ini, tapi dia lanjutkan di ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang. Yang kedua, orang Lewi. Ketika ahli Taurat ini menyadari, oh, mungkin orang Lewi ini akan menolong. Orang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko itu akan menolong. Ternyata Tuhan berkata, orang Lewi ini pun yang bertugas membantu pelayanan kaum imam, ya, mempersiapkan perangkat-perangkat ibadah, saudara, hanya melewati juga. Wah, menjadi terkejut lagi, saudara. Kalau tadi ahli Taurat pikir imam itu akan menolong, tetapi ternyata tidak menolong. Lalu lewat orang Lewi yang juga orang rohani, saudara, juga tidak menolong, hanya lewat saja, saudara. Itu membuat perasaan ahli Taurat terkejut. Mengapa ini bisa terjadi? Dan lebih terkejutnya lagi ketika kita membaca ayat 33. Lalu datanglah siapa? Seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika Tuhan malah menyampaikan kepada ahli Taurat, orang Yahudi ini, saudara, di benak pikirannya dia mengharapkan yang turun itu adalah, yang menolong itu adalah siapa? Ya, sesamanya orang Yahudi.
Tetapi Tuhan tidak memakai orang Yahudi dalam perumpamaan ini. Memakai siapa? Seorang Samaria, saudara. Siapa Samaria ini? Yang Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul. Mereka bertengkar, saudara. Ya. Merasa tidak cocok di antara mereka. Kalau kita lihat peristiwa di mana Yesus waktu haus minta timba seorang perempuan Samaria. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana peristiwa perempuan Samaria itu, bagaimana mungkin kamu seorang Yahudi, aku seorang Samaria, ya bisa minta tolong. Ya. Tetapi ini Tuhan memakai orang Samaria sebagai apa, saudara? Sebagai teladan atau contoh. Siapakah sesamaku manusia yang harus aku tolong? Orang ahli Taurat ini sangat terkejut. Mungkin kalau yang menolong itu seorang imam, itu wajar, lumrah. Kalau yang menolong itu seorang Lewi, pantas menolong. Tetapi ini yang menolong orang Samaria. Mengapa Yesus memakai orang Samaria? Yang menolong orang yang jatuh atau yang dirampok habis-habisan setengah mati, saudara. Ya karena ingin Tuhan menyatakan siapakah sesamaku manusia itu. Mari kita lanjutkan di ayat 34, saudara. Respon dari orang Samaria ini apa? Ketika Yesus memakai perumpamaan ini, menyampaikan kepada ahli Taurat tentang bagaimana mengasihi sesama, justru lahir dari orang yang dianggap membenci, orang yang dibenci, orang yang dimusuhi, justru menyatakan pertolongannya. Pertolongannya apa, saudara? Yang dilakukan oleh orang Samaria ini, yaitu ia pergi kepadanya, lalu apa? Membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini bukan setengah. Maksudnya pertolongannya hanya setengah hati. Ya, tetapi lihat, dia melakukannya dengan segenap hati. Bukan hanya sekedar memberikan sejumlah uang. Nih Pak, saya kasih uang untuk Bapak ke dokter. Ya, selamat tinggal Pak, saya mau lanjutkan perjalanan saya. Tidak, saudara. Dia berhenti membalut lukanya, kasih minyak, ya, kasih minum anggur supaya mungkin menghilangkan sedikit nyeri-nyeri. Habis dipukuli, saudara, setengah mati. Ya, anggur bisa sedikit bisa mengurangi rasa sakit yang terjadi pada badannya. Kemudian tidak hanya itu, dia mulai membawa orang ini, tidak dibiarkan tergeletak di tengah jalan, lalu dinaikkan di atas keledainya. Mungkin dia harus tuntun keledainya berjalan, saudara. Ya, dibawa, ayo. Nah, membawanya ke tempat mana? Penginapan dan merawatnya. Suatu perbuatan yang di mata orang Yahudi atau ahli Taurat itu, ini impossible. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang yang tidak bersahabat mau melakukannya itu sepenuh hatinya, bukan sekedar memberikan pertolongan hanya membuat sedikit ringan, tidak, tetapi sangat mendukung agar orang yang habis dirampok setengah mati ini mengalami pemulihan hidupnya. Nah, kalau kita lanjut pada ayat 35, saudara, ini wah, amazing, sehingga orang ahli Taurat itu betul-betul dia tidak bisa lagi membantah apa yang dilakukan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang siapakah sesamaku manusia. Kemudian besok harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan apa, saudara, menggantinya waktu aku kembali. Jadi orang Samaria ini melakukan satu perawatan atau perhatiannya bukan hanya sampai pada menaruh di rumah sakit atau tempat penginapan untuk dirawat, tetapi dia juga memberikan beberapa uangnya. Mungkin ini adalah uang untuk perjalanannya dia ambil sebagian, lalu diserahkan pada penginapan untuk dirawat. Kalau seandainya nanti dibelanjakan kurang,
Nanti setelah dia kembali dari perjalanannya dia akan mengganti sampai selesai. Ini membuat hati ahli Taurat menjadi bergumul, menjadi satu peperangan batin. Bagaimana bisa Yesus menyampaikan satu perumpamaan tentang siapakah sesamaku manusia ini dengan gambaran memakai seorang Samaria yang notabene itu menjadi musuh orang Yahudi. Mereka tidak bisa berteman, mereka menolaknya, tapi Tuhan memakai itu. Lalu Tuhan Yesus di ayat 37 bertanya kepada ahli Taurat, menurutmu siapakah sesamaku manusia? Ahli Taurat tidak menjawab pertanyaan Yesus. Dia hanya menjawab siapa, saudara? Orang yang telah melakukan yang baik itu. Dialah orang sesamaku manusia. Dia tidak mau menyatakan, ya orang Samaria. Mengapa, saudara? Karena dia belum bisa menerima. Belum bisa menerima kehadiran orang Samaria sebagai penolong. Tidak bisa menerima. Hanya dia berkata, orang yang telah melakukan kebaikan itu. Wah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Menyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Mungkin juga kita menjadi orang Kristen yang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan karena kita menganggap orang itu adalah musuh kita. Orang yang seringkali membuat hati kita terluka, tidak pantas untuk kita tolong. Tidak pantas untuk kita menyatakan kasih kita kepada mereka. Ingatlah firman Tuhan ini, mengajarkan kepada kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kita mendapatkan anugerah pengampunan yang luar biasa, yang tidak mungkin kita dapat menyelesaikan. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, yang telah memberikan pengorbanannya di atas kayu salib, menebus semua dosa kita, kesalahan kita diampuni. Bahkan hidup kita dijamin untuk mendapatkan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Tentu kita harus meresponi ini, saudara. Mengalami kasih Tuhan dan juga menyatakan kasih Tuhan. Itu satu hal yang, dua hal yang harus ada lahir di dalam hidup kita. Mari sobat kasih sejati, jemaat STC dimanapun kita berada. Kita akan belajar pada kesempatan ini, yaitu tahukah kita? Tahu apa, saudara? Ya, banyak orang yang masih terabaikan dan perlu pertolongan untuk diselamatkan. Di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan saudara, ya, membutuhkan uluran kasih saudara. Tahukah di sana banyak kesulitan yang sedang melanda banyak orang. Seringkali kita menangisi diri sendiri terus-menerus. Bukankah Tuhan telah berulang kali menyatakan pertolongan dalam hidup kita? Tidakkah kita hari ini berkata, Tuhan, saya juga mau dipakai Tuhan seperti orang Samaria itu yang bermurah hati, bukan hanya sekedar menolong sekedarnya, tetapi benar-benar menolong sampai memulihkan keadaan orang yang kita tolong, saudara. Banyak orang yang masih terabaikan dan perlu pertolongan untuk diselamatkan. Itulah tugas kita, saudara. Nah, kita akan melihat sedikit video, saudara ya. Sedikit video. Ini bukan di Indonesia ya. Ini di luar negeri, di Amerika, Los Angeles. Ya, kalau kita lihat Amerika itu serba berkecukupan, negara yang makmur begitu ya, saudara ya. Tapi hari-hari ini sungguh ironi, saudara. Coba kita lihat sebentar saja. Setelah itu kita akan lanjutkan. Welcome to Venice Beach, California, where thousands and thousands of people come every summer and suck up the sun, lay on the beach, and enjoy the craziness what's going on Venice Beach. Venice used to be the #1 visitor spot in Southern California. More people used to come to Venice Beach than go to Disneyland. Did you know that? But all that changed. What happened to Venice? This is on the way to Venice. This is Venice Boulevard right here.
The structure is right underneath the overpass on Venice Boulevard. They almost bicycle tires here. They do provide some toilets here. This is the Culver City side. Normally they used to give people tickets on this side because this is the border of Los Angeles County. The front yard. I can totally understand all the neighbors. The real estate is so expensive in Venice. They're fed up with seeing all those homeless people. This is where the Venice sign is, and 1 block from there, this is the entrance to the beach. Can't even walk on the sidewalk anymore. This is boardwalk. Vendors down here that pay thousands and thousands of dollars rent just to get a spot right here on the boardwalk. And then we've got all those homeless encampments right across from them. It's not only the problem with the homeless people, it's more those mentally ill people. They need medication, or the ones that are on heavy drugs. Something has to be done. This is not good for the community or them. $1 million houses. All just cleaned up. And most of those people, they don't want to go to a shelter because they can't bring their dog, or they have to be sober, they cannot drink any alcohol. They just want to stay out here. I heard there's a lawsuit going on right now, and that's why the police can't enforce everything, and you can't tell the people to move them. Can't be closer to the beach. Those homeless encampments in Santa Monica, I don't really know what the difference is. How come that they can't enforce it in Venice, but they can enforce it in Santa Monica? Before the pandemic, people were living already paycheck to paycheck, and now they lost their jobs. I think it's going to be even a bigger problem soon. I mean, it's so easy. Ya, cukup. Welcome to. Coba kita tadi lihat, saudara, bagaimana situasi di Amerika. Ya, negara yang kita pikir makmur, kaya, hari-hari ini mengalami krisis yang luar biasa. Ya, tempat Los Angeles itu tempat wisata mungkin, ya, saya juga belum pernah ke sana, tetapi lihat kondisinya, banyak orang yang tidak punya rumah, ya, bangkrut, lalu dia mendirikan tenda-tenda di pinggir trotoar, di jalan-jalan sampai ke pantai-pantai, dipenuhi dengan orang-orang yang tidak punya rumah. Pemandangan ini mungkin di periode sebelum-sebelumnya tidak ada mungkin, ya, tetapi sekarang wah banyak sekali. Nah, bagaimana kita melihat peristiwa ini, hati kita, apakah tidakkah kita mengalami satu sentuhan kasih Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita cukup berkata, Tuhan, tolong saya, berkati saya. Setelah itu kita nggak ngapa-ngapain, saudara. Kita lebih enjoy, kita berdoa untuk diri sendiri. Tapi di luar sana banyak orang yang sedang mengalami kehancuran hidupnya, bahkan mereka tidak tahu hari depan, mereka putus asa, mereka tidak ada keselamatan, saudara. Tidakkah kita hari ini terpanggil, hati kita tergetar, saudara? Saya mendukung setiap saudara, sahabat kasih sejati jemaat SDC, dimanapun kita berada. Ayo kita mulai bersahati, kita sungguh-sungguh ambil waktu kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yang berbagi kasih, bersyukur. Beberapa teman mulai ambil bagian di dalam melanjutkan makan sarapan pagi bagi orang-orang yang tidak mampu, saudara. Saya terus mendukung. Ayo setiap saudara ambil bagian. Apa yang harus kita lakukan?
Dari pembacaan firman Tuhan tadi, ini yang perlu kita lakukan, saudara. Apa itu? Yang pertama adalah berempati. Saudara dan saya harus punya empati, rasa di mana ketika kasih Tuhan telah menjamah menyentuh hati kita. Biarlah kasih Tuhan itu mendorong hati ini untuk berempati. Bukan kekuatan kita, saudara. Tetapi empati itu Tuhan telah taruh. Tuhan telah percayakan. Korban Kristus telah menyentuh hidup kita untuk bisa mengasihi seperti orang Samaria itu. Ya, ayat 33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika yang melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh apa, saudara? Belas kasihan. Kita tadi di awal sudah mendengar bahwa orang Samaria mengapa Tuhan pakai untuk menyatakan siapakah sesamaku manusia. Orang Yahudi, ahli Taurat, sedang menunggu jawaban atau pernyataan Yesus bahwa sesamanya adalah orang yang sama, sesukunya, pemimpin agamanya. Tetapi Tuhan mematahkan itu semua. Tuhan meruntuhkan itu semua. Supaya orang Yahudi atau ahli Taurat yang mencobai Yesus pada saat itu menyadari bahwa sesama kita adalah orang-orang yang seringkali tidak cocok dengan kita. Merasa membuat hati kita sesak. Itulah yang perlu kita nyatakan kasih. Seperti kita dulu. Kita ini adalah orang yang dimurkai Tuhan. Orang yang akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang luar biasa, saudara dan saya ditangkap oleh Yesus untuk menerima limpahan kasih yang luar biasa. Kita diselamatkan, diampuni, dipulihkan, dirawat hidup kita. Dinyatakan pertolongan yang luar biasa. Nah, seharusnya kasih itu boleh melekat dan kita mulai ambil bagian untuk berempati. Ya, kita bersyukur memiliki seorang gembala senior, Ibu Pendeta Esther Soleman, saudara, yang punya hati berempati kepada banyak orang. Bahkan pelayanannya seorang diri ke berbagai daerah pedalaman, harus berjalan kaki, naik helikopter, saudara. Nah, ini saya tampilkan videonya, fotonya di Papua, harus melewati sungai, perjalanan cukup melelahkan di usia yang begitu lanjut, saudara, tetapi semangatnya tidak kenal pudar. Nah, ini mendorong kita sebagai generasi berikutnya. Apakah kita juga mengambil bagian di dalam melayani Tuhan, berempati pada sekitar kita? Ayo, saudara, penuhi hati kita dengan belas kasih. Sudah cukup kita berdoa untuk diri sendiri, minta dan minta kepada Tuhan hanya untuk diri sendiri. Sudah waktunya kita berkata, Tuhan, saya juga mau ambil bagian untuk berbagi kasih. Amin, saudara. Puji Tuhan. Berikutnya, saudara, bagian yang kedua apa, saudara? Ya, berkorban. Berkorban. Kalau kita lihat ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Tindakan orang Samaria ini bukan hanya sekedar memberi, bukan sekedar dia memberikan perhatian, tidak, saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini adalah bentuk pengorbanan, bentuk totality di dalam melakukan berempati kepada orang lain. Berkorban yang diberikan bukan korban yang setengah, saudara, tetapi seluruhnya ini, saudara. Ya. Contoh gembala senior kita, totality di dalam berkorban. Bagaimana ini foto adalah di Myanmar, saudara. Ya, foto Myanmar menyatakan bantuan kepada teman-teman di Myanmar. Ya, ini salah satu anaknya, ya, mulai diperhatikan dan dirawat, terus didukung di dalam pendidikan. Ini suatu kesempatan di mana ketika seseorang telah diberkati, seseorang telah ditolong, seorang yang telah mengalami kasih Tuhan,
tentu kita mulai merasakan hati ini tidak akan pernah bisa diam sebelum kita bisa berempati dan melakukan pengorbanan. Waktu kita, tenaga kita, keuangan kita, ya kita mulai bagikan itu untuk orang lain. Kesempatan ini sungguh Tuhan telah berikan bagi kita semua, tidak bisa berulang-ulang. Ambillah, katakan, waktu ini adalah waktu kesempatan saya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk mengasihi sesama saya, untuk menyatakan karya Kristus, keselamatan Kristus, ya. Memberitakan Injil agar mereka juga menerima anugerah keselamatan bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Ayo, Bapak Ibu, sobat kasih sejati, kesempatan pada hari ini kita pakai untuk memperhatikan di sekitar kita. Apa yang bisa kita ambil bagian dalam berkorban, saudara. Memang tidak mudah dalam berkorban, sebuah tantangan yang cukup berat. Saya percaya orang Samaria ini, apa yang dilakukan bukan mudah, tapi ini menyita waktunya dia. Seharusnya dia bekerja untuk cari sesuatu, saudara, di kota lain, tapi dia harus skip waktunya untuk memperhatikan seorang yang sedang sekarat. Maukah kita meluangkan waktu kita skip sebentar, kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Saya tahu bahwa sobat kasih sejati sangat sibuk waktunya untuk bekerja, terus cari nafkah, terus-menerus belajar. Saudara, saya juga merasakan itu sulit untuk men-skip waktunya, tapi ambil waktu seperti orang Samaria ini. Dia rela skip waktu, mungkin satu malam. Ya, satu malam dia harus menemani orang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko ini. Satu malam menemani. Dia bukan hanya sekedar menyerahkan pada perawat di penginapan lalu dia tinggal, tapi dia menyediakan satu hari. Untuk apa, saudara? Satu malam. Di situ dia mungkin terus mendukung di dalam hatinya supaya terhibur. Dia mulai menguatkan, dia mulai memberikan berita-berita Injil, kebenaran, kebaikan. Itu kesempatan, saudara. Ambillah kesempatan yang ada, membuat satu plan, ya, termasuk anak-anak, studi. Jangan sampai kita membuang waktu-waktu yang kita miliki, belajar dengan baik, jadilah teladan di sekolah kita, amin. Ayo kita beritakan kasih Tuhan kepada teman-teman kita. Engkau adalah anak-anak muda yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan, melanjutkan ya di gereja SDC untuk mengembangkan potensi kalian. Jangan sampai kita menjadi anak muda, masa muda kita buang dengan percuma. Inilah kesempatan kita memakai waktu untuk melayani Tuhan. Ya, pelayanan tidak harus berbicara tentang khotbah seperti saya, tetapi pelayanan adalah menunjukkan kasih seperti orang Samaria ini. Berbagi kasih kepada mereka. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita lanjut. Dalam hal apa yang berikutnya? Bagian yang ketiga, ya, yaitu berkelanjutan, saudara, berkelanjutan, berempati, tidak cukup berempati, ya saya punya hati mengasihi jiwa-jiwa, saya mau meluangkan waktu, berkorban waktu, tidak cukup itu. Lalu stop, enggak, saudara, tapi berkelanjutan. Apa yang dilakukan gembala kita ini, gembala senior kita itu berkelanjutan. Bukan dilakukan hanya 1-2 kali, saudara. Sebetulnya ke Papua itu sudah dari tahun 80. Perjalanan waktu lalu itu bisa berbulan-bulan. Kalau waktu saya masih kecil, remaja itu ya. Berbulan-bulan baru bisa berjumpa. Ya, kembali ke Surabaya gitu ya. Karena penerbangan hanya beberapa kali. Ya, tidak rutin. Kalau sekarang sudah penerbangan banyak sekali ke Papua. Nah, pada waktu 80-an itu jarang-jarang mungkin orang ke Papua, saudara. Itu dilakukan berkelanjutan sampai masa usia yang lanjut pun terus melakukan. Coba perhatikan ayat 35. Keesok harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemiliknya. Berarti semalaman orang Samaria ini menemani. Tidak hanya sekedar memberikan hartanya, tetapi dia juga men-skip waktunya, meluangkan semalam untuk bergumul bersama, ya, ikut sepenanggungan dengan
orang yang jatuh dirampok itu, saudara, semalaman, ya, kita bisa lihat, perhatikan nih, dan menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Ambil sebagian, mungkin ini perbekalan ke perjalanan 2 dinar, saudara. Uang yang cukup banyak yang harus disisihkan. Agar apa? Perawatannya jangan sampai berhenti. Perawatannya terus bisa berjalan. Bahkan kalau masih kurang, dia berjanji akan kembali dan membayar kekurangannya. Ini adalah suatu pelayanan yang berkelanjutan, pengorbanan yang berkelanjutan. Sebagai orang percaya, apa yang kita lakukan itu bukan sebuah program jangka pendek, program yang hanya sesaat atau temporer gitu ya. Tetapi ini program atau pelayanan atau keinginan Tuhan untuk kita menjadi terang bagi dunia ini berkelanjutan terus. Bukan ada satu durasi waktu, tidak. Di dalam melayani Tuhan itu seumur hidup kita sampai akhir hidup. Sampai kita kembali ke rumah Bapa, kita terus melayani. Bukan melayani untuk cari upah, bukan, saudara. Pelayanan ini apa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena kita sudah mengalami kasih Yesus, maka kita juga mau mengambil bagian, ikut menderita bersama Tuhan. Di tengah-tengah saat pandemik ini, kita dipakai Tuhan. Ya, selagi masih ada kesempatan, mari kita lakukan dengan terus-menerus. Jangan membuat satu jangka waktu, tapi terus, ya, sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Dan stop, saudara. Dan kita selama-lamanya di dalam kerajaan surga melayani Dia. Amin, saudara. Selama kita di bumi, ayo lakukan pelayanan itu berkelanjutan. Pelayanan tidak terbatas di dalam gedung gereja. Pelayanan dimanapun saat ini Bapak, Ibu, Sobat Kasih Sejati berada. Itu adalah mimbar kita untuk kita menyatakan kebaikan Yesus, menyatakan Injil Kristus kepada mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka-mereka yang saat ini terhilang. Mari kita mau nyatakan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada beberapa jemaat SDC, ya, Sobat Kasih Sejati yang telah terdorong hatinya untuk berbagi kasih, ya. Lanjutkan Bapak Ibu, lanjutkan. Yang ada di Banyurit, ya, yang setiap hari Senin memberi makanan nasi bungkus, saya mendukung. Ayo lakukan. Mungkin dananya makin menipis. Ayo kita berdoa supaya Tuhan mencukupkan, ya, apa yang ada di tangan kita. Tuhan mampu melipat gandakan. Asal hati ini dipenuhi dengan apa tadi? Berempati, mau berkorban, dan terus berkelanjutan. Saya percaya Tuhan menyertai saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Nyatakanlah kebaikan kemurahan Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan, kesusahan. Anda ditempatkan Tuhan di tempat itu. Itulah kesempatan kita membagikan kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, sebagai akhir ada tulisan seperti ini. Jangan hanya berdoa, tolonglah kami, berkati kami. Tetapi berdoalah, Tuhan, siapa yang dapat kami tolong, dan aku mau menjadi berkat. Saya ulangi, jangan hanya berdoa, tolonglah kami, berkati kami, tetapi berdoalah, Tuhan, siapa yang dapat kami tolong, dan aku mau menjadi berkat. Saya berdoa, Sobat Kasih Sejati, Jemaat SDC dimanapun kita berada, hari ini Tuhan akan memakai hidup saudara untuk menyatakan kasih di tengah-tengah dunia yang sedang membutuhkan pertolongan. Biarlah Tuhan terus-menerus bekerja di dalam kehidupan saudara. Jangan berkeluh kesah. Ucapkanlah syukur dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada kesempatan saat ini kami telah mendengarkan dari firman Tuhan. Bahwa sebetulnya Kau telah mati dan berkorban untuk kami semua yang harusnya mendapatkan hukuman.
kematian kekal, tetapi oleh karena kemurahan-Mu, Kau telah mati di kayu salib menebus kami semua dari segala pelanggaran. Untuk itulah ya Tuhan, kasih yang Tuhan telah taruh dalam hidup kami. Kami mau bagikan kepada orang lain. Kami mau nyatakan kepada orang lain. Tuhan tolong mampukan setiap jemaat di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang sedang dialami. Tidak mengurangi kami, gairah kami, untuk terus-menerus berkelanjutan. Seperti orang Samaria yang bermurah hati, terus melakukannya. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sampai Maranatha, Tuhan menjemput kami. Terima kasih Bapa, adalah berita Injil yang kami dengar pada saat ini tertanam di hati kami dan menjadikan hidup kami, rohani kami bertumbuh. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami dengan iman dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.